Halo teman writers, hari ini kita akan bedah Nobody's Perfect aka kali kedua. Yap, seperti biasa kita akan breakdown semua unsur-unsur yang kita bedah di channel ini. Dan nanti kita akan dapati dua hal. Yang pertama, kita akan tahu cerita tentang apa sih novel tersebut. Dan yang kedua, kita cari tahu teknik menulis yang dipakai. Udah gitu kita cari kelebihannya. Dan juga tidak lupa kita gali lagi apa yang bisa kita maksimalkan dari novel ini, sehingga nanti pada akhirnya kita menemukan sebuah teknik-teknik menulis yang bisa kita terapkan juga di dalam proses kepenulisan kita sendiri ya teman-teman. Akan ada tips and trik di akhir video, so tonton terus sampai habis. Seperti di opening tadi aku sudah sebutkan judul dari novel yang akan kita bedah hari ini. Judulnya adalah Nobody's Perfect aka kali kedua ya. Ini dituliskan oleh seorang penulis yang kece badai. Namanya adalah Amna Nur. Ini terbitnya di Lovelyns. Nah, kita akan sedikit bahas mengenai cetakan atau hasil dari terbitan Lovelyns ya. Bisa teman-teman lihat di sini book performance-nya akan kita bahas sedikit. Covernya ini sangat menarik sekali ya. Jadi, karena warnanya putih jadi terlihat bersih gitu ya. Dan di sini ada benda-benda yang mengelilingi judulnya. Nah, nanti mungkin kalau teman-teman sudah selesai membaca akan ngeh ini benda-benda yang ada di sini itu apa maksudnya. Ya, jadi sebagai hint, benda yang ada di sini semua itu ada kaitannya dengan isi cerita ya. Tetapi menurut aku sih covernya ini kurang menggambarkan kegelapan yang ada dalam cerita ini ya. Kalau misalnya kita kurang teliti, di sini ada police line gitu ya, ada garis polisi, ada cutter, ada lain sebagainya. Sebenarnya ini ceritanya agak sedikit dark ya. Nanti kita akan bahas lebih jauh dalam sinopsisnya. Sekarang kita bahas dulu layoutnya ya. Siapa tahu teman-teman pingin juga nih terbit di Lovelyns. Bagaimana sih cetakan atau terbitan di Lovelyns itu? Layoutnya sebenarnya sangat simple ya, sangat simple. Karena ceritanya cukup panjang juga, jadi ini tulisannya dikecilkan, kemudian spasinya dirapatkan supaya tidak terlalu tebal. Supaya apa? Supaya kita juga bisa menjangkau harganya ya, menekan biaya produksi yang cukup besar gitu ya. Tapi untuk kualitas kertasnya sendiri Lovelyns tetap terjaga ya kan, masih tebal dan bagus sekali covernya dan lain sebagainya. Bahan-bahannya menurut aku sih kalau Lovelyns tetap masih bagus ya. Jadi kalau misalnya teman-teman tertarik untuk menerbitkan di Lovelyns, aku sudah letakkan semua media sosial dari Lovelyns itu di description box ya. Nanti bisa lihat sendiri mengenai informasi lebih jauh tentang Lovelyns ini tadi ya. Kalau misalnya teman-teman ingin langsung diskusi sama penulisnya, Uni Amna Nur ini, juga semua media sosialnya sudah aku letakkan di description box. Dengan awal cerita yang aku rasakan cita rasanya sangat metropop, sebenarnya aku tidak menduga ya, alias surprise, alias merasa terkejut gitu ketika kemudian cerita ini dibawa pada sesuatu hal yang sangat dark atau gelap gitu ya. Menurut aku banyak sekali unsur-unsur atau soul yang dari cerita ini sebenarnya itu lebih ke dark gitu ya. Dan itu tidak, cita rasa itu kayak tidak terwakilkan gitu di covernya. Padahal kan ini kalau misalnya dari segi marketing, kalau bisa yang namanya cover itu sudah menggambarkan soul dari ceritanya. Memang sih kita lihat ada sini police line gitu ya, ada di sini cutter, ada di sini senjata tajam kayak gitu ya. Tetapi karena warnanya putih, padahal ini ceritanya sangat gelap, jadi ceritanya tidak seputih covernya dan juga tidak seceria covernya ya sebenarnya. Nah, itu ada mungkin segmen pembaca yang mungkin dia tertarik untuk membaca psikologi thriller ya, tapi kemudian ketika melihat covernya seperti ini dan belum membaca mungkin sekali lalu gitu kan, ketika lewat dari timelinenya atau lewat dari promo-promo material dari buku ini, itu kayak belum membaca blurbnya, mungkin bisa jadi mereka nggak tertarik gitu ya untuk segmen-segmen pembaca yang psikologi thriller. Karena memang nampak dari covernya itu cerita ini hanya mungkin romantis-romantis yang sangat manis gitu. Tapi memang ini cerita perpaduan romantis yang sangat manis sudah terwakili di covernya. Tetapi yang kayak darknya itu, dark soul dari cerita ini kayaknya kurang terwakili dari covernya. Kalau menurut aku sih seperti itu ya teman-teman. Correct me if I'm wrong ya kan. Aku cerita sinopsisnya ya. Jadi ini cerita tentang seorang perempuan atau seorang gadis berusia 26 tahun. Namanya adalah Zivara. Si Zivara ini adalah anak kantoran gitu ya kan. Dia kerja di sebuah kantor dan dia ini sangat terobsesi dengan semua tas-tas branded ya. Tas-tas yang mahal itu, pokoknya dia mengejar semua keluaran-keluaran terbaru dan mengejar diskon-diskon gitu ya. Pokoknya semua tas
tas-tas yang mahal, branded, itu selalu dikejarnya gitu ya. Jadi dan ini sudah melampaui dari batas-batasnya, jadi sampai dia ngutang-ngutang, sampai kartu kreditnya menumpuk gitu ya. Dan pada suatu hari ada diskonan nih, Louis Vuitton ya kan, Louis Vuitton itu sedang ada diskon gitu, dan sampai dia berebutan gitu sama mama, mau dia di toko sampai kayak gitu kan. Nah ternyata ketika bayar kurang duitnya ya kan, kurang sekitar 4 juta lagi, ke kartu kreditnya udah over limit gitu ya. Kemudian datang seorang laki-laki yang nggak dikenalnya sama sekali, menawarkan bantuan untuk membayarkan tasnya, menawarkan pinjaman gitulah ya. Itu sampai dia mau. Jadi sampai separah itulah obsesi dari si Z ini tentang tas branded gitu ya. Sampai dia mau utang sama orang yang nggak dikenalnya, laki-laki pula ya, entah dari mana. Nah sejak kejadian itulah baru kemudian nanti ada kematian demi kematian. Ya, jadi semua kematian itu ada hubungannya dengan, ada benang merahnya nanti dengan si Zivara ini. Pokoknya terkait dengan dia lah gitu, yang dekat dengan dia, yang bersama dengan dia sebelumnya gitu. Nanti pokoknya ada kematian demi kematian. Tapi pada awalnya pikiran kita mungkin akan teralih atau terarah kepada orang yang memberi utang ini ya kan, tetapi nanti kemudian akan banyak karakter-karakter lain yang muncul gitu ya, yang kita juga punya kecurigaan yang sama. Jadi cerita ini sebenarnya ada juga misteri-misterinya ya, misteri untuk membongkar siapa pembunuhnya gitu. Jadi bukan hanya semata-mata romantis yang sangat manis gitu ya, ada psikologi thrillernya juga, ada misteri-misterinya juga. Memang ada pembunuhan berantai kayak gitu. Di sini juga banyak sekali dibahas mengenai gangguan-gangguan kejiwaan, terutama karena karakter utama kita ini memiliki gangguan kejiwaan. Ternyata dia, kenapa dia sangat terobsesi dengan membeli tas-tas branded itu, ternyata dia mengidap impulsive buyer disorder ya, atau sebuah gangguan kejiwaan yang membuat orang tuh berlebihan belinya ya. Akan ada banyak karena si Zivara ini akan ke psikolog, dia nanti akan bertemu dengan orang-orang dalam sesi konsultasi bersama psikolog dengan gangguan-gangguan kejiwaan yang cukup beragam ya. Jadi akan membahas itu juga ya kan. Terus juga nanti membahas tentang depresi juga ada, dan ini cukup kompleks ya. Maka dari itu aku bilang ini sebenarnya ceritanya dark. Dari sinopsis yang seperti aku ceritakan itu udah nggak diragukan lagi ya, ide cerita ini sebenarnya cukup kompleks, sangat menarik sekali ya sebenarnya teman-teman. Paling aku suka dari Nobody's Perfect aka kali kedua ini adalah cara berceritanya, cara Mbak Amna Nur ini bertutur gitu ya. Enak sekali dinikmati, terasa segar gitu ya, atau fresh gitu. Makanya ketika awal-awal itu menceritakan suasana pekerjaan pekerjaan si Zivara ini, aku pikir ini cerita metropop yang witty gitu-gitu, yang lucu gitu ya. Tapi ternyata kemudian diarahkan pada banyak sekali pembunuhan dan gangguan-gangguan kejiwaan gitu. Nah karena saking lincahnya gitu gaya bertutur dari Mbak Amna Nur ini, biasanya aku itu agak terganggu ya, misalnya dengan kata-kata yang mendeskripsikan mata atau menggantikan kata mata dengan netra gitu kan, kata handphone dengan benda pipih. Itu sebenarnya aku agak terganggu dengan diksi-diksi seperti itu ya, yang sudah sangat mainstream di platform writing gitu, yang digunakan oleh penulis-penulis platform ya kan. Tapi karena di sini cara bertutur Mbak Amna Nur ini sangat lincah, aku sampai udah nggak peduli lagi. Artinya kita bisa menerima, aku sendiri bisa menerima gitu ya, nggak terganggu lagi dengan kata-kata yang seperti itu ya, yang mainstream seperti benda pipih, kemudian netra. Itu aku sebenarnya jujur saja ya, itu agak sedikit terganggu dengan kata-kata seperti itu. Nggak tahu lah ya, mungkin selera juga ya, tergantung selera. Tapi di sini aku sama sekali tidak merasa terganggu. Ini ya, hanya plotnya ya mungkin ya, terkadang dia agak-agak ada longgar sedikit-sedikit aja, loose of control gitu ya, agak-agak sedikit melebar gitu ya. Mungkin salah satunya ini adalah, coba dari catatan aku, misalnya ketika nanti nah ini si Zivara tadi dalam sesi terapi itu ke psikolog, dia untuk menyembuhkan impulsif buyer disordernya itu, dia mungkin agak sedikit, tahap yang dilaluinya itu agak sedikit terlalu cepat ke sebuah tahap yang namanya penerimaan ya. Sebelum menerima sebuah perubahan yang besar dalam hidupnya, biasanya itu dia akan melewati beberapa tahap. Yang pertama pasti tahap itu adalah penolakan. Enggak ah, aku nggak mungkin lah mengidap itu gitu kan, pasti ada penolakan. Terus nanti setelah itu ada penarikan diri, nggak mau lagi dia ikut dalam sesi misalnya gitu ya. Terus ada nanti kemarahan yang terjadi
pada dirinya, terus nanti ada masuk ke depresi, penawaran dulu apakah memang benar aku seperti ini, akhirnya dia depresi, dan akhirnya nanti ketika depresi bisa dilalui menerima gitu. Tapi mungkin ini karena sebenarnya gangguan mental si Zivara ini bukan menjadi plot yang utama, itu hanya konflik pendamping konflik utama yang bisa menyumbangkan sesuatu pada konflik utama, maka mungkin ini plotnya dipercepat gitu ya, dipercepat karena harus menyelesaikan plot yang sangat besar ya teman-teman. Sehingga mungkin kita sebagai penulis itu harus cermat memikirkan atau memilah apa sih sebenarnya plot besar dari cerita kita dan apa plot pendampingnya, sehingga ketika kita menuliskan plot pendamping tidak terkesan juga terlalu terburu-buru demi mengejar plot utamanya, tetapi kita bisa mengatur. Misalnya plot yang pendamping itu kita ceritakan telling aja, tidak perlu dalam showing, diberikan adegan-adegan yang banyak gitu. Adegan teknik showing itu kalau bisa kita pergunakan untuk plot yang besarnya aja. Kalau misalnya plot pendampingnya kita bisa telling aja sedikit gitu ya teman-teman. Sedangkan untuk karakter buildingnya aku pikir kece banget ya, terutama untuk jajaran karakter-karakter yang protagonis ya. Tetapi untuk yang antagonis menurut aku dikit lagi tuh ya, baru kena gitu ya untuk karakter yang antagonisnya. Ya memang walaupun semua alasan yang ada di dalam membentuk seorang karakter yang antagonis di sini, yang jahat di sini itu sudah semuanya dipaparkan, digamblang dipaparkan, tapi kayak ada sedikit hal yang masih perlu bisa dikembangkan lagi ya supaya lebih diterima gitu, kenapa dia kok berbuat sangat jahat ya. Jadi kalau misalnya teman-teman memiliki karakter villain atau penjahat, itu sebenarnya karakter penjahat inilah yang harus lebih kuat lagi motifnya daripada protagonisnya, biar cerita itu juga lebih believable ya, kenapa dia kok bisa sejahat itu gitu. Antagonis yang di sini itu mengingatkan aku pada novel perdana aku Insane Love gitu. Dia memang psikopat gitu, jadi kadang alasan-alasan untuk membunuhnya itu sangat-sangat sepele sekali semua gitu. Nah di sini aku paling suka itu tiktokan dialog dari karakternya gitu ya, menurut aku sangat natural sekali gitu di sini semua dialognya. Di sini ada sebenarnya dialog yang sebenarnya ini paparannya lebih cocok dikatakan oleh psikolognya gitu ya, daripada dikatakan oleh karakter yang mengalami gangguan mental itu sendiri, karena biasanya terkadang gangguan kejiwaan itu sulit dia menerima atau sulit dia mencari apa sih penyebab dia menjadi seperti itu gitu. Kalau cuma hanya sekadar cerita bisa, tetapi kalau untuk mendiagnosa kalau dia itu penyebabnya, itu sebaiknya keluar dari paparan orang yang ahli gitu ya, bukan dari penyintasnya sendiri gitu. Nah itu sedikit saja mungkin di situ. Terus untuk endingnya nih, balik lagi ke plot ya, setelah karakter building kita balik lagi ke plot, khususnya ketika yang Z dilamar ya, yang Zivara dilamar itu menurutku yang memang kalau suka-suka drama-drama gitu ya, suka-suka drama-drama pasti suka tuh dengan yang hal yang seperti itu. Tapi kalau untuk menurutku sendiri, seleraku, menurutku itu cukup overwhelming ya, karena kita sebenarnya sudah banyak sekali disajikan drama-drama sebelumnya. Nah ketika dapat lagi ending yang seperti itu, melamarnya Zivara itu dilamar dengan cara seperti itu, menurut aku itu jadi kayak berlimpah ruah gitu drama-dramanya ya. Aku tuh sudah dipuaskan dengan adegan-adegan romantis ya, seperti misalnya yang si Z itu diantar pakai payung, dibawakan sepatunya, itu sebenarnya sudah sangat manis sekali. Terus drama-drama atau tragedi yang dialami kakaknya si Z ini sudah sangat menguras perasaan sekali. Jadi ketika nanti di ending diberikan lagi drama, itu kayaknya jadi overwhelming gitu ya, jadi kayak terlalu berlebihan gitu. Tapi untung saja nanti di akhir itu yang di bagian camar yang pulang, itu aku suka sekali karena di situ kayak ada rasa yang universal di situ ya, rasa yang universal ketika pulang kembali ke rumah kita dibesarkan, itu pasti di situ terasa semua orang pasti bisa merasakan hal yang dirasakan oleh si tokoh utama. Dan untung saja paling endingnya ke situ, tapi itu cukup jauh ya. Jadi dari klimaks ke resolusi yang seperti itu nanti cukup jauh sekali. Jadi agak sedikit ada berjarak, sehingga kita kayak udah di endurance atau intensivitas cerita itu sudah kita lewati di klimaks cukup lama, baru kita nanti mendapatkan resolusi yang lega gitu ya. Dan itu agak cukup lama. Terus kalau untuk tata bahasanya, menurut aku memang ada beberapa penggunaan atau miss dari Puebi ya, tetapi tidak banyak dan menurut aku tidak mengganggu sama sekali. Sekarang kita masuk ke reading time. Reva rupanya telah menunggu di samping meja kasir. Sebuah tas belanja dengan logo chic telah berada di sela jemarinya.
Berarti apa yang menjadi intayannya telah dia dapatkan. Senyumnya tersungging penuh arti. Kubuka dompet LV Damier yang akan segera bertemu dengan mamanya. Kukeluarkan kartu kredit untuk pembayaran. Maaf mbak, kartunya sudah over limit, ucap kasir. Oh, coba digesek sekali lagi mbak, pintaku. Sekali lagi, kasir menggesek kartu kredit silverku dan aku kembali mendapati gelengan kepala. Segera kuulurkan kartu debit. Masih kurang 4 juta lagi mbak. Aku melirik Reva, yang dilirik kemudian mendekat. Duitmu kurang? Wah, sayang banget, uang di dompetku hanya cukup untuk ongkos taksi pulang, kata Reva ikut prihatin. Aku mesti relain, Pak. Mungkin nggak rezekiku kali ini, balasku penuh kecewa. Untuk orang sebaik dan secantik Anda, saya akan memberikan kejutan. Dek Maya, tolong diselesaikan dengan kartu saya saja. Aku dan Reva dikejutkan dengan kemunculan tiba-tiba seorang lelaki berpostur tinggi yang sudah berada di dekatku. Tunggu, apa maksud Anda? Kita tidak saling mengenal dan tas ini urusan saya. Sergahku masih kaget karena kelakuan pria ini cukup mengusik harga diriku. Nona kira saya meminjamkan kartu kredit dengan percuma? Tentu tidak. Tapi saya paham betul bahwa benda ini, tas ini menjadi khayalan Nona, bukan? Anggaplah ini salam perkenalan kita. Sebagai jaminannya, saya meminta identitas diri Nona untuk dijadikan agunan. Kini, kami saling berhadapan. Jelas terlihat bahwa dia bukan sembarangan berkata. Wajahnya serius. Jadi itu adalah pertemuan pertama si Zivara dengan karakter yang meminjamkannya utang. Dan nanti bakalan menerima si Zivara. Dan itulah awal dari segala-gala dari cerita ini ya. Itulah inciting incident. Ya, kalau bisa dibilang dari cerita Nobody's Perfect, aka kali kedua. Tips and trick. 1. Supaya kita nggak keteteran mengurusi banyaknya konflik-konflik pendamping, pertama-tama yang perlu kita lakukan itu adalah kita harus pisahkan, kita harus tahu betul mana yang konflik pendamping, mana yang konflik utama, sehingga kita bisa memperlakukan mereka dengan betul-betul ya. Jadi kalau misalnya yang untuk plot utama itu yang kalau bisa kita perbanyak showingnya, dan kemudian untuk yang konflik pendamping kita kasih telling-telling aja ya, showing pun hanya sekadar-sekadarnya aja gitu ya. Terus bisa juga dengan metode-metode flashback gitu kan. Nah, 2, hati-hati dalam mengakhiri cerita kita ya teman-teman. Yang pertama yang perlu diperhatikan dalam mengakhiri cerita itu adalah tentu saja semua konflik yang kita paparkan di dalam novel kita itu harus selesai semua. Kalaupun memang tidak selesai, berarti ini ada upaya untuk kita membuat sequel itu ya. Salah satu tips membuat sequel itu ada salah satu ending atau plot yang bisa jadi plot yang pendamping gitu ya, itu tidak diselesaikan, tapi plot utamanya ya harus diselesaikan ya teman-teman. Yang kedua, jangan sampai jarak antara klimaks dan resolusi itu jauh sekali ya. Jadi kayak emosi dari pembaca di klimaks itu sudah hilang, baru kita paparkan resolusinya. Nah, bagi teman-teman yang suka sekali namanya psikologi thriller, udah gitu ada misterinya, dan tidak lupa ada banyak bagian-bagian yang romantisnya, buku ini sangat recommended sekali. Jadi ini bisa dipesan ke penerbitnya Lovelyns atau juga bisa dipesan langsung ke penulisnya Uni Amnanur. Nah, untuk Uni Amnanur aku ucapkan banyak terima kasih sekali lagi, dan juga aku mohon maaf jika mungkin ada kesalahan di dalam review. Untuk teman writers yang sudah menonton video ini sampai akhir, aku ucapkan terima kasih banyak. Tetap juga semangat menulis. Kalau misalnya suka video ini, jangan lupa like, komen, dan juga share, dan jangan lupa juga subscribe. Nanti tekan juga tombol loncengnya supaya kalau misalnya kita ada video baru itu langsung teman-teman dikasih tahu ya. Jangan lupa jaga kesehatan.